Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andini Pratama dengan NPM 241063105043, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika kelas 1D. Sebagai tugas akhir, mata kuliah Logika Matematika dan Himpunan. Pada video kali ini, saya akan membahas 20 soal mengenai logika himpunan, pembuktian, dan relasi fungsi sebagai tugas akhir mata kuliah Logika Matematika dan Himpunan. Baik, kita mulai ke soal pertama, di mana soalnya itu periksa apakah negasi P maka Q ekuivalen P dan negasi Q, itu tautologi. Saya akan membuktikannya dengan menggunakan tabel kebenaran. Di sini ada P, P-nya itu benar-benar salah-salah, dan Q-nya itu benar-salah, benar-salah. Lalu kita tuliskan negasi Q. Negasi Q ini adalah kebalikan dari Q. Jika Q-nya itu benar, maka negasi Q-nya itu salah. Jika Q-nya itu salah, maka negasi Q-nya itu benar. Begitupun seterusnya. Lalu kita lanjutkan dengan P maka Q. Jika benar-benar, maka itu benar. Jika benar salah, maka salah. Jika salah benar, maka benar. Dan jika salah-salah itu benar. Lalu selanjutnya ada negasi P maka Q. Negasi P maka Q ini kebalikannya dari P dan P maka Q juga ya teman-teman. Di mana P maka Q ini benar, berarti negasi P maka Q ini salah. Jika P maka Q-nya ini salah, berarti negasi P maka Q-nya ini benar. Begitupun seterusnya. Lalu yang selanjutnya itu ada P dan negasi Q. Kita lihat dari tabel yang P dan negasi Q-nya dulu. Jika P-nya itu benar dan negasi Q-nya salah, maka P dan negasi Q-nya itu salah. Lalu jika P-nya benar dan negasi Q-nya benar, maka benar. Jika P-nya itu salah dan negasi Q-nya salah, itu maka salah. Dan jika P-nya salah dan negasinya itu benar, maka salah. Lalu selanjutnya ada negasi P maka Q. Jika dan hanya jika P dan negasi Q. Kita lihat dari tabel yang negasi P maka Q dan P dan negasi Q. Jika salah-salah maka benar, benar-benar maka benar, salah-salah maka benar, dan salah-salah maka benar. Jadi dari tabel di atas, negasi P maka Q apakah ekuivalen dengan P dan negasi Q, maka pembuktian ini benar. Dia adalah tautologi. Lanjut dengan soal yang kedua. Di sini pertanyaannya itu apakah P atau Q dan negasi P atau R, maka Q atau R itu tautologi. Di sini kita buktikan dengan tabel kebenaran. Kita tulis P-nya dulu, di mana P-nya itu benar-benar, benar-benar, dan salah, 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 salah. Lalu Q-nya itu ada benar-benar, salah-salah, benar-benar, salah-salah. Dan di sini kita ada R-nya juga, di mana R-nya itu benar-salah, 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 benar-salah. Lalu kita tuliskan lagi negasi P, di mana negasi P ini berlawanan dengan P, di mana jika P-nya itu benar, maka negasinya salah. Begitupun selanjutnya. Lalu selanjutnya ada P atau Q. P atau Q ini kita lihat dari tabel P dan Q. Jika P-nya benar dan Q-nya benar, maka benar. Jika P-nya benar dan Q-nya benar, maka benar. Jika P-nya benar dan Q-nya salah, maka benar. Jika benar salah,
maka benar. Jika salah benar, itu maka benar. Lalu jika salah benar, itu benar. Lalu jika salah ini salah ya teman-teman. Lalu selanjutnya jika salah itu berarti salah juga. Selanjutnya ada negasi P atau R. Negasi P atau R ini kebalikan dari P atau R. Lalu selanjutnya ada negasi P atau R. Di sini cara mengetahui bagaimana itu benar atau salahnya, kita lihat dari negasi P dan R. Maka jika P-nya salah dan R-nya benar, maka benar. Jika P-nya salah dan R-nya salah, juga itu salah ya teman-teman. Lalu jika P-nya salah dan R-nya benar, itu benar. Jika P-nya salah dan R-nya salah, itu juga salah. Jika negasi P-nya benar, lalu R-nya benar, itu benar. Jika negasi P-nya benar dan R-nya salah, itu berarti benar. Lalu jika negasi P-nya benar dan R-nya benar, maka benar. Jika negasi P-nya benar, R-nya salah, itu benar. Lalu selanjutnya ada P atau Q dan negasi P atau R. Cara mengetahui benar salahnya itu kita lihat dari tabel P atau Q dan negasi P atau R. Jika benar-benar maka benar, jika benar salah maka salah, jika benar-benar maka benar, jika benar salah maka salah, jika benar-benar maka benar, jika benar-benar maka benar. Lalu selanjutnya jika salah benar itu salah. Lalu selanjutnya ada jika salah benar maka itu salah juga. Selanjutnya ada Q atau R. Kita lihat tabel Q dan R ya teman-teman. Jika Q-nya benar dan R-nya benar, maka benar. Jika benar salah itu benar. Lalu jika salah benar itu benar. Lalu jika salah itu salah ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada jika benar maka benar. Jika benar salah itu benar. Dan jika salah benar itu benar. Jika salah itu salah. Lalu selanjutnya ada P atau Q dan negasi P atau R, maka Q atau R. Kita lihat dari tabel P atau Q dan negasi P atau R, dan juga tabel Q atau R. Jika benar-benar maka benar, jika salah benar maka benar, jika benar-benar juga maka benar, jika salah-salah maka benar. Jika benar-benar maka benar, jika benar-benar maka benar, jika salah benar maka benar, jika salah-salah maka benar. Jadi dari tabel di atas, di mana P atau Q dan negasi P atau R, maka Q atau R itu tautologi ya teman-teman. Untuk soal yang ketiga ini kita akan membuat tabel kebenaran dari P atau Q maka R dan P atau R. Kita buat yang pertamanya itu kita buat dari P-nya dulu. Jika P-nya itu ada benar-benar, salah. Lalu untuk Q-nya itu ada benar-benar, salah, benar-benar, salah. Lalu selanjutnya ada R. Jadi R-nya itu benar salah. Lalu selanjutnya ada Q maka R. Kita lihat dari tabel Q dan R-nya. Jika benar-benar itu maka benar. Jika benar salah itu salah ya teman-teman. Lalu selanjutnya jika salah benar itu benar. Lalu jika salah itu benar. Kenapa jika salah itu benar? Karena jika salah maka kayak benar-benar salah gitu. Selanjutnya ada benar-benar itu maka benar salah itu salah. Lalu salah benar itu benar, dan salah itu benar.
Lalu selanjutnya ada P atau R. P atau R ini dilihat dari tabel P dan juga R. Jika benar-benar maka benar, jika benar salah itu benar, lalu jika benar-benar itu benar, lalu jika benar salah itu benar. Lalu salah benar itu benar, salah itu salah. Lalu salah benar itu benar dan salah itu salah ya teman-teman. Selanjutnya ada P atau Q maka R. Kita lihat dari tabel P dan juga tabel Q maka R. Jika P-nya itu benar dan tabel dari dan Q-nya itu benar, maka benar. Jika P-nya itu benar dan Q maka R-nya itu salah, maka benar. Jika benar-benar itu maka benar. Jika benar-benar itu maka benar. Jika salah benar itu benar. Lalu jika salah itu salah. Dan salah benar itu benar. Lalu selanjutnya itu ada salah dan juga benar itu benar. Lalu selanjutnya ada P atau Q maka R dan P atau R. Kita lihat dari tabel yang P atau Q maka R dan juga P atau R. Jika benar-benar maka benar, jika benar-benar maka benar, jika benar-benar maka benar juga, lalu jika benar-benar maka benar, benar-benar juga maka benar, lalu jika salah-salah itu salah, dan jika benar-benar itu benar, jika benar salah itu salah. Selanjutnya ada soal 4 dan 5. Di sini saya akan membahas soal nomor 4 terlebih dahulu, di mana buatlah tabel kebenaran dari P dan Q maka R. Di sini kita tulis P-nya dulu, di mana P-nya itu ada salah-salah, salah-salah, benar-benar, benar-benar. Lalu Q-nya ada salah-salah, benar-benar, salah-salah, benar-benar. Dan R-nya itu ada salah benar, salah benar, salah benar, salah benar. Lalu kita cari P dan Q-nya. Jika P-nya itu salah dan Q-nya itu salah, maka salah. Jika salah-salah, maka salah. Dan jika salah benar, maka salah. Lalu jika salah benar, maka salah. Jika benar salah, maka salah. Jika benar salah juga itu salah. Selanjutnya, jika benar-benar maka benar. Jika benar-benar maka benar. Selanjutnya, kita akan mencari P dan Q maka R. Kita lihat dari tabel P dan Q dan juga tabel dari R. Jika salah-salah maka benar, jika salah benar maka benar. Jika salah-salah maka benar, jika salah benar maka benar. Jika salah-salah itu maka benar, jika salah benar itu maka benar. Jika benar salah, salah. Jika benar-benar itu salah. Selanjutnya soal nomor 5, kita akan membuat tabel kebenaran dari negasi P maka Q dan R. Kita tulis P-nya dulu, di mana P-nya itu ada salah-salah, salah-salah, benar-benar, benar-benar. Dan Q-nya itu ada salah-salah, benar-benar, salah-salah, benar-benar. Lalu untuk R-nya itu ada salah benar, salah benar, salah benar, salah benar. Untuk negasi P-nya itu kebalikan dari P ya teman-teman. Dimana jika P-nya itu salah, maka negasi P-nya itu benar. Jika P-nya salah, begitupun negasinya itu benar. Jika P-nya salah, negasinya benar. Jika salah juga, maka benar. Jika benar, maka salah. Jika benar juga, maka salah. Jika benar, salah. Lalu yang terakhir, jika benar, maka salah juga. Dan selanjutnya ada Q dan R. Kita lihat dari tabel Q dan juga tabel R. Jika salah-salah itu maka salah. Jika salah benar
maka salah. Jika benar salah juga salah. Selanjutnya jika benar-benar itu maka benar. Lalu selanjutnya ada jika salah maka salah. Lalu jika salah benar itu salah. Jika benar salah juga salah. Yang terakhir itu ada jika benar maka benar. Selanjutnya ada negasi P, maka Q dan R. Kita lihat dari tabel negasi P dan juga tabel Q dan R. Jika negasi P-nya itu benar dan Q dan R-nya itu salah, maka salah. Jika benar salah, itu salah. Jika benar salah, itu salah. Jika benar-benar itu salah. Jika salah-salah itu benar. Lalu jika salah-salah itu benar. Dan jika salah-salah itu benar. Selanjutnya ada jika salah benar itu salah. Oke. Sekarang apa sih? Nanti lah di-cut ya. Selanjutnya ada soal nomor 6. Di mana kita akan membuktikan bahwa jika n adalah bilangan genap, maka n kuadrat bilangan genap. Untuk membuktikannya, kita memerlukan definisi bilangan genap, yang mana bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi 2, dan juga bisa dibilang bilangan genap adalah bilangan kelipatan dari 2. Bilangan genap itu kan dimulai dari 0, 2, 4, 6, sampai ke n. Dimana ini tuh hasil dari 2 dikali 0, 2 dikali 2, 2 dikali 4, 2 dikali 6, dan 2 dikali K, dimana K ini adalah bilangan bulat. Jadi, jika N adalah bilangan genap, itu artinya N sama dengan 2K, dengan K adalah bilangan bulat. Maka diperoleh N kuadrat sama dengan 2K kuadrat. Dimana kan tadi N-nya itu sama dengan 2K, jadi N kuadrat sama dengan 2K kuadrat. Lalu diperoleh 2K kali 2K. Dari hasil 2K kali 2K itu, maka diperoleh 4K kuadrat. Karena kan 4 itu bilangan kelipatan 2. Jadi kita bisa tuliskan dengan 2 kali 2K kuadrat. Kita pakai pemisalan. Misalkan 2K kuadrat itu sama dengan P, dan P adalah bilangan bulat, maka hasilnya 2P. Berdasarkan bentuk N kuadrat sama dengan 2P, dengan P adalah bilangan bulat, maka N kuadrat merupakan bilangan genap. Jadi, sehingga terbukti jika N adalah bilangan genap, maka N kuadrat juga bilangan genap. Lanjut ke soal nomor 7. Di sini akan dibuktikan bahwa jika N kuadrat adalah bilangan ganjil, maka N adalah bilangan ganjil. Untuk membuktikannya, kita menggunakan kontraposisi, di mana jika ada P maka Q, maka kontraposisinya itu adalah negasi Q maka negasi P. Di mana P-nya itu jika N kuadrat adalah bilangan ganjil dan Q-nya itu N adalah bilangan ganjil, maka kontraposisinya itu jika N bukan bilangan ganjil, yang berarti N bilangan genap, maka N kuadrat bukan bilangan ganjil, atau yang berarti N kuadrat adalah bilangan genap. Itu yang disebut kontraposisi. Karena N bilangan genap, maka N sama dengan 2K, di mana K adalah bilangan bulat. Sehingga N kuadrat sama dengan 2K kuadrat. Seperti yang tadi ya, misalkan 2K kuadrat sama dengan P, yang hasilnya itu sama dengan 2P. Dan P adalah bilangan bulat. Jadi berdasarkan definisi bilangan genap, maka N kuadrat adalah bilangan genap. Jadi terbukti. Oke, selanjutnya di sini ada soal 8, di mana kita akan membuktikan bahwa 1 plus 3 plus 5 plus sampai dengan 2N min 1 sama dengan N kuadrat, di mana N lebih besar dari sama dengan 1. Untuk membuktikannya, kita menggunakan langkah basis dan langkah induksi.
Yang pertama kita menggunakan langkah basis terlebih dahulu, di mana N sama dengan 1. Diperoleh 2 kali 1 min 1 sama dengan 1 kuadrat. Lalu 2 kali 1 itu 2, lalu diturunkan min 1-nya sama dengan 1 kuadrat itu sama dengan 1. Lalu diperoleh 1 sama dengan 1 itu benar. Lalu untuk langkah kedua itu kita menggunakan langkah induksi. Kita asumsikan benar jika N sama dengan K, maka kita peroleh 1 plus 3 plus 5 plus sampai 2K min 1 sama dengan K kuadrat, itu kita asumsikan benar. Karena N sama dengan K itu kita asumsikan benar, selanjutnya akan kita buktikan untuk N sama dengan K plus 1 itu benar. Lalu selanjutnya itu ada N sama dengan K plus 1. Maka diperoleh 1 plus 3 plus 5 plus sampai 2K min 1. Karena itu sampai K, maka kita lanjutkan. Yang jadinya 2 kali K plus 1 min 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Karena 1 plus 3 plus 5 plus sampai 2K min 1 itu K kuadrat, maka kita tulis kembali K kuadrat plus 2K plus 2 min 1. Di mana 2K plus 2 min 1 ini kita peroleh dari 2 kali K plus 1 min 1. Maka sama dengan K kuadrat plus 2K plus 1. Di mana K kuadrat plus 2K plus 1 ini kita peroleh dari K plus 1 kuadrat. Selanjutnya, kalau K kuadrat plus 2K plus 1 itu, kalau kita faktorkan itu menjadi K plus 1 kuadrat. Jadi, maka terbukti untuk ruas kiri, yang dimana ruas kirinya itu adalah K kuadrat plus 2K plus 2 min 1 sama dengan ruas kanan, yang mana ruas kanannya itu sama dengan K plus 1 pangkat 2. Jadi, terbukti benar untuk N sama dengan K plus 1. Karena sudah terbukti N plus 1 sudah terbukti benar, N sama dengan K juga terbukti benar, dan juga N sama dengan K plus 1 juga terbukti benar. Jadi, terbukti benar bahwa 1 plus 3 plus 5 plus sampai 2N min 1 sama dengan N kuadrat. Untuk N lebih besar dari sama dengan 1. Selanjutnya ada soal nomor 9, di mana kita akan membuktikan bahwa 1 plus 4 plus 7 plus 10 sampai selanjutnya plus 3N min 2 sama dengan setengah N kali 3N min 1, di mana N lebih besar sama dengan 1. Untuk membuktikannya, sama dengan soal nomor 8, kita substitusikan dulu N-nya itu sama dengan 1. Jadi, N di ruas kiri itu 1, dan di ruas kanan juga sama dengan 1. Jadi, kita peroleh hasilnya itu 1 sama dengan 1, maka benar. Lalu, kita asumsikan benar untuk N sama dengan 1, di mana 1 plus 4 plus 7 plus 10 plus sampai dengan selanjutnya plus 3K min 2 sama dengan setengah K kali 3K min 1. Karena kita asumsikan benar untuk N sama dengan K, maka selanjutnya akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1 itu benar. N sama dengan K plus 1, maka 1 plus 4 plus 7 plus 10 plus sampai 3K min 2 plus 3 kali K plus 1 min 2 sama dengan setengah kali K plus 1
kali 3 kali K plus 1 min 1. Lalu kita tulis ulang untuk 1 plus 4 plus 7 plus 10 sampai dengan 3K min 2 plus 3 kali K plus 1 min 2 itu menjadi 1 plus 4 plus 7 plus 10 sampai dengan 3K min 2 plus 3K plus 1. Lalu kita turunkan untuk setengah kali K plus 1 kali 3 kali K plus 1 min 1-nya itu menjadi setengah kali K plus 1 3K plus 2. Nah, karena 1 plus 4 plus 7 plus 10 sampai dengan 3K min 2 plus 3 itu sama dengan setengah K kali 3K min 1, maka kita turunkan menjadi setengah K kali 3K min 1. Dan untuk 3K plus 1-nya kita turunkan kembali sama dengan 3 per 2 K kuadrat min setengah K plus 3K plus 1, maka diperoleh 3 plus 2K kuadrat plus 5 per 2K plus 2 per 2. Lalu setengahnya kita keluarkan, maka hasilnya menjadi setengah kali 3K kuadrat plus 5K plus 2. Selanjutnya kita faktorkan untuk 3K kuadrat plus 5K plus 2 itu menjadi setengah kali K plus 1 dikali 3K plus 2. Karena ini semua sudah terbukti benar, untuk N sama dengan K plus 1, jadi terbukti benar bahwa 1 plus 4 plus 7 plus 10 dan sebagainya sampai 3N min 2 sama dengan setengah N kali 3N min 1, di mana N lebih besar sama dengan 1. Untuk soal nomor 10, kita di sini akan membuktikan bahwa 2N plus 1 kurang dari 2 pangkat N, yang dimana N-nya itu lebih besar sama dengan 3. Untuk membuktikannya, karena N-nya itu lebih besar sama dengan 3, berarti kita tidak bisa menggunakan N sama dengan 1. Jadi kita pilih N-nya itu sama dengan 3. Lalu kita tuliskan N sama dengan 3, maka 2 kali 3 plus 1 lebih kecil dari 2 pangkat 3. Yang hasilnya itu 7 kurang dari 8. Maka 7 kurang dari 8 ini benar. Lalu kita asumsikan benar di mana N sama dengan K. Karena kita sudah mengasumsikannya benar, maka N sama dengan K itu menghasilkan 2K plus 1 kurang dari 2K. Selanjutnya, kita akan membuktikan untuk N sama dengan K plus 1 itu benar. Maka kita tulis N sama dengan K plus 1, maka 2 kali K plus 1 plus 1 kurang dari 2 pangkat K plus 1. Lalu menghasilkan 2K plus 2 plus 1 lebih kecil dari 2K plus 1. 2K plus 2 plus 1 itu kita bisa tuliskan menjadi 2K plus 3 lebih kecil dari 2K plus 1. Lalu kita asumsikan ya bahwa 2K plus 1 itu sama dengan 2K plus 1 plus 2. Karena tadi kita telah mengasumsikan bahwa 2K plus 1 itu sama dengan 2 pangkat K. Jadi saya tuliskan di sini 2K plus 3 itu menjadi 2K plus 1 plus 2. Yang dimana lebih kecil dari 2 plus 2. Dan 2 plus 2 juga lebih kecil dari 2 pangkat K plus 2 pangkat K. Lalu kita tuliskan bahwa 2K plus 3 lebih kecil dari 2 kali 2K. 2 kali 2K ini hasil dari
bisa juga ditulis dengan 2 pangkat K plus 2 pangkat K. Sama dengan 2 pangkat 1 kali 2 pangkat K. Sehingga 2K plus 3 lebih kecil dari 2 pangkat K plus 1. Dari sini terbukti benar untuk N sama dengan K plus 1. Maka dapat kita simpulkan bahwa 2N plus 1 kurang dari 2 pangkat N untuk N lebih besar sama dengan 3 terbukti benar. Selanjutnya soal nomor 11. Di sini kita akan membuktikan bahwa 5 pangkat 2N plus 3N min 1 di mana N-nya itu lebih besar dari sama dengan 1 habis dibagi 9. Untuk membuktikannya, karena N-nya itu lebih besar sama dengan 1, kita tulis N sama dengan 1. Maka 5 pangkat 2 kali 1 ditambah 3 kali 1 min 1 sama dengan 5 kuadrat plus 3 min 1. 5 kuadrat itu kan hasilnya 25 plus 3 sama dengan 28, lalu dikurangi 1, maka hasilnya 27. Karena 27 itu jika dibagi 9 itu habis. Lalu untuk N sama dengan K itu kita asumsikan habis dibagi 9. Maka 5 pangkat 2K plus 3K min 1. Itu artinya 5 pangkat 2K plus 3 min 1 itu sama dengan 9P. Seperti yang saya tadi asumsikan bahwa 9P itu kenapa 9P itu karena jika dibagi sama 9 itu hasilnya 0. Maka 9 kali P itu 9 kali berapa gitu. Jadi 5 2K sama dengan 9P min 3K plus 1. Selanjutnya akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1 itu benar. Lalu kita tuliskan N sama dengan K plus 1, maka 5 pangkat 2K plus 1 ditambah 3 kali K plus 1 dikurangi 1. Sama dengan 5 pangkat 2K plus 2 plus 3K plus 3 min 1. Karena 5 pangkat 2K plus 2 itu adalah penjumlahan pangkat, maka kita tuliskan 5 pangkat 2K dikali 5 kuadrat plus 3K plus 2. Karena 5 pangkat 2K itu sama dengan 9P min 3K plus 1 dan 5 kuadrat itu 25, maka kita tulis 25 kali 9P dikurangi 3K plus 1. Lalu untuk 3K plus 2-nya itu kita turunkan. Lalu kita kalikan 25 dikali 9P itu sama dengan 25 kali 9P, dan 25 dikali min 3K itu sama dengan 75K, lalu 25 dikali 1 itu 25, plus 3K plus 2, sama dengan 25 kali 9P dikurangi 72K plus 27. Karena hasilnya ini adalah kelipatan 9, maka kita tuliskan 9-nya itu dikeluarkan. 25P min 8K plus 3. Karena 9 kali 25P min 8K plus 3 ini merupakan kelipatan 9, maka habis dibagi 9, sehingga terbukti benar untuk N sama dengan K plus 1. Jadi terbukti benar bahwa 5 pangkat 2N plus 3N min 1 yang dimana N lebih besar sama dengan 1 habis dibagi 9. Selanjutnya soal nomor 12. Buktikan bahwa jika N bilangan ganjil,
maka jumlah dua bilangan ganjil akan genap. Untuk penyelesaiannya, kita buat variabelnya dulu, di mana di sini ada P. P itu sama dengan N bilangan ganjil. Nah, ini itu diasumsikan benar. Dan untuk Q itu jumlah dua bilangan ganjil akan genap. Di sini ada bentuk umum bilangan genap, yaitu 2K. Dan juga ada bentuk umum bilangan ganjil 2K-1 atau bisa juga 2K plus 1. Di mana K-nya itu adalah bilangan bulat positif. Karena N ganjil, maka N sama dengan 2K-1. Nah, di sini saya menggunakan N sama dengan 2K-1 ya teman-teman. Jumlah dua bilangan ganjil artinya N plus N. Lalu kita jabarkan N plus N sama dengan 2K-1 ditambah 2K-1. Lalu kita jumlahkan menjadi 2K-1 ditambah 2K-1. Maka hasilnya itu 4K-2. Nah, 4K-2 ini bisa kita jabarkan menjadi 2 kali 2K-1, di mana 2K-1 ini sama dengan N. N plus N sama dengan 2N, di mana 2N ini sama dengan 2K, yaitu bentuk umum bilangan genap. Untuk kesimpulannya, karena P benar dan Q terbukti benar, maka jika P maka Q terbukti benar. Lalu selanjutnya ada soal nomor 13. Buktikan bahwa jika N adalah bilangan genap, maka N plus 1 kuadrat adalah bilangan ganjil. Untuk penyelesaiannya, kita menggunakan variabel. Di sini variabelnya itu ada P dan juga Q, di mana P itu ada N bilangan genap yang diasumsikan benar. Dan Q-nya itu ada N plus 1 kuadrat adalah bilangan ganjil. Karena N genap, maka N sama dengan 2K. Seperti di soal sebelumnya ya teman-teman, bentuk umum bilangan genap itu sama dengan 2K. Dan bentuk umum bilangan ganjil itu ada 2K-1 atau bisa juga 2K plus 1. Maka kita tuliskan N plus 1 kuadrat sama dengan 2K plus 1 kuadrat. Lalu 2K plus 1 kuadrat ini sama dengan 4K kuadrat plus 4K ditambah 1. Nah, ini bisa juga ditulis dengan 2 kali 2K kuadrat ditambah 2K plus 1. N plus 1 kuadrat sama dengan 2M plus 1. Ini kenapa 2M plus 1? Karena kita pakai pemisalan di mana 2K kuadrat plus 2K sama dengan M. Karena K adalah bilangan bulat, maka 2K kuadrat plus 2K itu adalah bilangan bulat. 2M plus 1 juga bisa diasumsikan sebagai 2K plus 1, di mana 2K plus 1 ini adalah bilangan umum bentuk umum bilangan ganjil. Kesimpulannya, karena P benar dan Q terbukti benar, maka jika P maka Q terbukti benar. Selanjutnya ada soal nomor 14. Di sini pertanyaannya itu apakah pernyataan jika N adalah bilangan ganjil, maka 3N plus 2 akan genap. Itu adalah benar. Untuk penyelesaiannya, kita menggunakan variabel P dan Q, di mana P-nya itu ada N bilangan ganjil, kita asumsikan benar, dan Q-nya itu ada 3N plus 2 akan genap karena N ganjil. Seperti di soal sebelumnya bahwa bentuk umum bilangan genap itu sama dengan 2K, dan bentuk umum bilangan ganjil itu sama dengan 2K-1 atau bisa juga 2K plus 1, di mana K-nya itu adalah bilangan bulat positif. Maka N sama dengan 2K-1. Lalu kita tuliskan 3N plus 2. Nah, si N-nya itu kita substitusikan, maka jadi 3 kali 2K-1 plus 2. Maka lalu kita jabarkan menjadi 6K-3 plus 2. Hasilnya 6K-1. 6K-1 ini bisa kita tuliskan juga menjadi
2 kali 3K min 1. Lalu 3K ini bisa kita menggunakan pemisalan menjadi M. Maka hasilnya 3N plus 2 sama dengan 2M min 1. Untuk kesimpulannya, karena P benar dan Q terbukti salah, maka pernyataan tersebut salah. Seharusnya, jika N adalah bilangan ganjil, maka 3N plus 2 akan ganjil. Selanjutnya ada soal nomor 15. Tentukan konvers, invers, dan kontraposisi dari implikasi negasi P atau Q, maka P atau negasi Q. Di sini jika ada pernyataan P maka Q, maka konversnya itu kebalikannya dari P atau Q, maka jadi Q maka P. Dan inversnya itu dimana kedua pernyataan harus kita negasikan, yang menjadi negasi P maka negasi Q. Selanjutnya ada kontraposisi, di mana kontraposisi ini adalah kebalikan dari invers, yaitu negasi Q maka negasi P. Nah, untuk penyelesaiannya ini ada konvers. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan bahwa konvers ini adalah kebalikan dari, misalkan dari soal ini nih. Dari soal itu kan negasi P atau Q maka P atau negasi Q. Maka konversnya itu adalah P atau negasi Q maka negasi P atau Q. Selanjutnya ini ada invers. Nah, invers ini adalah dua pernyataan yang harus kita negasikan. Dimana jika ada negasi kali negasi P itu maka P, negasi dari atau itu maka dan negasi dari Q itu maka negasi Q. Maka negasi P, negasi kali P itu negasi P, dan negasi dari atau itu dan negasi kali negasi Q itu maka Q. Selanjutnya ada kontraposisi, di mana kontraposisi ini adalah kebalikan dari invers. Selanjutnya ada soal nomor 16. Tentukan konvers, invers, dan kontraposisi dari implikasi negasi P dan Q, maka jika P maka Q. Nah, P maka Q ini ekuivalen dengan negasi P atau Q. Teman-teman perlu ketahui, jika ada pernyataan P maka Q, itu konversnya itu Q maka P, dan inversnya itu negasi P maka negasi Q. Lalu kontraposisinya itu negasi Q maka negasi P. Nah, untuk penyelesaiannya itu kita yang pertama itu ada konvers, di mana konvers ini adalah kebalikan dari soal, yang dimana soalnya itu kan adalah negasi P atau dan Q, maka jika P maka Q. Konversnya itu negasi P atau Q maka negasi P dan Q. Lalu selanjutnya ada invers, di mana invers ini adalah dua pernyataan yang harus kita negasikan, di mana negasi kali negasi P itu P, negasi dari dan itu atau, dan negasi kali Q itu negasi Q. Maka negasi kali negasi P itu P, negasi dari atau itu dan negasi kali Q itu negasi Q. Lalu selanjutnya ada kontraposisi, di mana kontraposisi ini adalah kebalikan dari invers. Dan kontraposisinya ini adalah P dan negasi Q maka P atau negasi Q. Selanjutnya ada soal nomor 17, di mana tentukan konvers, invers, dan kontraposisi. Jika Budi rajin belajar, maka ia naik kelas. Maka kita notasikan Budi rajin belajar ini sebagai P, dan ia naik kelas ini sebagai Q. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama itu ada konvers, di mana konvers ini adalah kebalikan dari pernyataan yang diberikan tadi. Maka konversnya itu Q maka P, dan pernyataannya jika Budi naik kelas maka ia rajin belajar. Lalu yang kedua itu ada invers,
di mana inverse ini adalah dua pernyataan yang harus kita negasikan. Dan inverse-nya itu negasi P maka negasi Q. Dan pernyataan dari inverse tersebut itu, jika Budi tidak rajin belajar maka ia tidak naik kelas. Lalu yang terakhir ada kontraposisi. Kontraposisi ini adalah kebalikan dari inverse, di mana negasi Q maka negasi P. Dan bentuk pernyataannya itu, jika Budi tidak naik kelas maka ia tidak rajin belajar. Selanjutnya ada soal nomor 18. Negasi dari pernyataan, jika semua mahasiswa berdemonstrasi, maka lalu lintas macet. Nah, semua mahasiswa berdemonstrasi ini bisa kita notasikan dengan P, dan lalu lintas macet ini bisa kita notasikan dengan Q. Lalu, bisa juga kita tulis jadi P maka Q. Nah, bentuk P maka Q ini bisa kita negasikan menjadi negasi P maka Q. Ekuivalensi dengan P dan negasi Q. Maka negasinya jika kita ubah dari pertanyaan yang ada di soal, yaitu semua mahasiswa berdemonstrasi dan lalu lintas tidak macet. Selanjutnya ada soal nomor 19. Inverse dari pernyataan jika P dan negasi Q berimplikasi dengan P. Nah, di sini kita negasikan yang dimana negasi kali P itu negasi P, negasi dari dan itu, atau negasi kali negasi Q itu Q, berimplikasi dengan negasi P. Selanjutnya ada soal nomor 20, di mana kontraposisi dari pernyataan negasi P berimplikasi dengan Q atau negasi R. Di sini kita negasikan, kemudian kita balik menjadi negasi kali Q. Jadi negasi Q, negasi dari atau ini, dan negasi kali negasi R ini R, berimplikasi dengan negasi kali negasi P itu P. Itu dia 20 soal pembahasan mengenai logika himpunan, pembuktian, dan relasi fungsi. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.